Jangan gila-gila jalur hukum deh. Bapak polisi kita udah repot nih sekarang. Kejahatan, kemudian ya kriminal, mulai dari narkoba, KDRT, masih banyak yang diurusin. Jangan asik gila-gila laporin sosial media deh, Mbak. Capek kata Pak polisi. Dia lagi nih yang gue urusin gitu, gak? Iya gak? Nggak usah, saya nggak mau ngerepotin lah. Pak polisi udah punya tugasnya, tugas berat. Saya percaya betul sebagai warga negara dah. Aku alhamdulillah banget 2024 ini, maksudnya sama Tuhan, sama Allah dikasih hati yang luas, dikasih hati yang lapang, dan aku selalu berdoa supaya menjadi seperti itu. Karena aku percaya kalau memang ternyata lingkungannya tidak bisa dirubah, kalau ternyata orang-orang masih punya pendapat-pendapat yang kurang bagus, yang dirubah tuh hati kita yang diperluas, hati kita yang dibuat lapang, hati kita yang dibuat menjadi lebih baik lagi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang selalu membahas berbagai reaksi artis dan juga reaksi dari para konten kreator yang sedang viral. Di video kali ini kita akan membahas kembali sosok Ruben Onsu, Sarwenda, Jordi Onsu Onyo, hingga komentar Sunan Kalijaga yang kembali memanaskan perbincangan publik. Mulai dari tudingan perselingkuhan yang kembali mencuat, isu boikot dari netizen, dugaan adanya musuh dalam selimut, hingga pembahasan mengenai hak asuh anak yang kini menjadi sorotan. Yang terbaru, muncul lagi berbagai potongan video dan komentar yang membuat publik semakin bertanya-tanya. Bahkan ada beberapa pihak yang mulai angkat bicara sehingga polemik ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Benarkah semua tudingan itu memiliki dasar, atau justru hanya semakin memperkeruh suasana? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Jadi saya nggak repot ngerubah orang lain, tapi saya mau ngerubah diri saya lebih baik deh. Akhirnya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ombaknya tidak bisa diperkecil, kapal kami yang kami perkuat. Bohong itu adalah hakmu, pura-pura gak tahu itu gayaku, meledak. Perbedaan lelaki yang benar-benar pinter dengan yang rada-rada kurang pintar, cara memilih perempuan, cara memilih pasangannya seperti ini. Rata-rata nih yang aku kenal nih. Kalau lelaki yang benar-benar pintar, dia akan mencari perempuan yang pintar dan smart. Masalah cantik dia nomor 7 kayaknya. Tapi kalau lelaki yang pintarnya rada-rada kurang pintar, dia akan fokus dengan perempuan yang cantik dan menarik. Gini, kalau untuk yang pintar, dia jangkanya jangka panjang. Karena perempuan yang tidak main-main, sebuah petisi online yang menuntut pemboikotan total terhadap sosok Sarwenda telah meledak dahsyat hingga berhasil mengumpulkan lebih dari 62.000 tanda tangan dari netizen yang murka. Angka fantastis yang terus meroket dalam waktu singkat ini menjadi bukti sahih betapa masifnya rasa kecewa serta kejengkelan masyarakat terhadap sang figur publik. Ruang siber kini dipenuhi oleh desakan keras agar sang artis segera didepak dari seluruh panggung hiburan tanah air tanpa ampun. Fenomena boikot berskala besar ini seketika menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa berat dan memojokkan posisinya hingga tak lagi memiliki ruang untuk bernapas lega. Ya, aman sekali ya cintaku ya, aman sekali ya sayangku ya. Tuh kasih sayang Onyo ya, tapi di sini orang berpikiran mungkin ada sesuatu antara Onyo dan Enda gitu guys. Padahal aku sepertinya ya antara Onyo dan Enda seperti anak dan ibu aja gitu kasih sayangnya gitu. Nah, di sini juga Onyo sudah dewasa ya. Tadi masih ada remaja ya. Dan di sini beliau lebih dekat dengan bapaknya. Tuh guys ya, waduh. Jadi cong. Padahal orang yang dihina dengan sebutkan cong-cong itu adalah ayah dari anak-anaknya loh katanya. Halo Mbak, izin stage ya videonya ya. Aku nggak tahu sih itu
pernyataan dari siapa. Tapi menurut aku sebenarnya tidak pantas sih dibicarakan seperti itu. Apalagi mungkin pada saat itu lagi live ya bilang ngicong segala macam segala rupa. At least apapun itu, ya itu tidak dibenarkan karena bukan dia dari awal kenal itu tidak seperti itu, ya kan? Nah lu ingat ya, berapa belasan tahun lu makan dari dia, lu terima dia apa adanya. Bervariasi harus bagus karena rekam jejak digital akan ada. Sampai lu punya anak dari Chong yang lu sebutin, itu menurut aku nggak etis dan nggak logik gitu loh. Kalau memang misalnya dia Chong dari awal, harusnya tidak usah mau, atau mungkin apapun itulah alasan kau untuk bisa menerima dan mau bersama si Ruben itu. Nggak usah. Harusnya kan dari awal udah tahu ya, apalagi sebelum sama si Enda pun si itu udah emang begitu karakternya. Tapi ya kalau lu tahu dari awal gitu, kenapa dia harus mau nerima gitu ya? Menggiling-giling gitu loh. Intinya adalah kalau memang kita tuh tidak suka, tidak respect, mungkin tidak sesuai dengan keputusan atau apapun itu, kan bisa bicara baik-baik. Betul. Membuat hati saya tidak nyaman. Tuh, di sini ada juga terkait ya Ivan Gunawan sindir Merali Ricardo ya di Brownies Trans TV. Emang tuh cewek kebelet FYP katanya gitu guys ya. Sebelum kasus sama Ruben yang dijodohin, Enda sama Gio terbongkar, Ayu Dewi dan gengnya emang udah ngejauhin Melanie Ricardo karena katanya di depan baik banget, di belakang wow kelakuannya. Lagian Igun gak nyuruh artis lain untuk unfollow Melanie, emang pure artis lain udah tahu kelakuan buruknya nih katanya. Boykot aja gak sih Melanie Ricardo nih katanya netizen ya, ini tulisannya di bawah guys ya. Wendy. Karena akhirnya menjadi konsumsi publik, semua orang pengen FYP di sosial media. Mencari ketenaran, mencari insight. Jadi ini mohon maaf, ini klarifikasi yang saya sampaikan di sini di televisi. Waduh. Terkait kabar hubungan Gio dan Sarwendah yang tak kunjung ada kepastian, media sosial kini kembali diguncang dengan isu mengenai kisah cinta mereka. Hubungan yang dulu terlihat romantis, kini justru seolah berubah menjadi satru secara personal. Pasalnya, Gio dan Sarwendah kini dikabarkan putus, usai tak pernah terlihat tampil bersama lagi di layar kaca. Waduh, kan Om Gio kan lagi main film ya, film sinetron itu loh guys, yang cantik kayak cantik ya. Waduh, kayak cantik ya. Aku lihat di teasernya sih, tapi nggak tahu pas di filmnya seperti apa di actingnya dia ya. Waduh. Ruben orangnya baik. Nah, dukungan Sunan Kalijaga terhadap Ruben Onsu tuh guys ya. Orangnya tidak pernah membeda-bedakan orangnya baik. Sehingga saya berpikir kalau sampai sejauh ini, jujur saya sebagai kawan tuh sangat menyayangkan ya. Apalagi ini cara mengenai hak asuh anak, yang dimana memang kan sejokianya anak ketika masih di bawah umur ya memang alangkah lebih baik masih sama ibunya kan gitu. Namun demikian mungkin ada alasan atau dasar-dasar pertimbangan dari Ruben untuk mengajukan hak asuh anak. Tentu pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangannya dan tidak menutup kemungkinan ya ketika memang bahan bukti atau pertimbangan yang diajukan oleh pihak Ruben melalui kuasa hukumnya terkait dengan hak asuh anak itu memang benar adanya, tidak menutup kemungkinan Ruben bisa mendapatkan hak asuh anak. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan hukum itu tidak serta-merta ya anak yang masih di bawah umur tidak serta-merta selalu ada di bawah pengasuhan ibunya. Banyak juga kasus-kasus yang dengan alasan-alasan tertentu, dengan bukti-bukti tertentu, pihak majelis hakim memutuskan walaupun anak masih di bawah umur, tapi bisa saja hak asuh ada pada si bapak. Namun demikian, masalah pengasuhan dan lain-lain bisa dibicarakan untuk baiknya tumbuh kembang si anak tersebut. Waduh. Nah, ini ada lagi guys terkait setuju Bulita Gading waspada sebab terjadi. Waduh, ini ada yang apa ya? Yang upload ya. Di atas itu antara Om Gio sama anaknya Ruben. Di sini ada Onyol sama sama Om Ruben ya di bawah tuh ya. Ini nggak tahu siapa yang posting guys ya. Oh, ini dari TikToknya barang wajib
kantu kamu punya, barang wajib kamu punya tuh guys nih ya. Ini apa bener apa nih editan yang di bawah nih antara Ruben dan Onyok guys ya. Waduh, aku nggak tahu ya. Waduh. Nah ini kita lihat lagi guys infonya. Buat lu Jordi Onsu. Tuh Jordi Onsu tuh ya, kuat tentang nantang netizen tuh. Sekarang lu kena batunya kan, lu kena batunya, rasain. Lu nantangin netizen Indonesia, sekarang lu bakal diboikot. Kalau lu bakal diboikot, lu mau jualan sama siapa? Viewer lo, ya. Waduh. Sebetulnya menawarkan mediasi ya, sebagaimana tugas KBAI salah satu mediasi. Tapi nampaknya kedua belah pihak belum menginginkan itu gitu ya. Kedua orang tua ini kan punya hak untuk mengasuh ya. Walaupun ya di putusan MK itu sangat final menyatakan anak usia 12 tahun itu diasuh oleh ibu ya, putusan MK ya. Tapi ada beberapa syarat pengasuhan itu bisa beralih dari ibu. Satu, ibu mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang kedua, ibu melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, ibu terhalang mengasuh misalnya di penjara atau berada di tempat yang jauh di sana gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ibu tidak punya waktu untuk mengasuh gitu ya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan gitu ya, tentu ini bisa disodorkan bisa disampaikan maksud saya ke depan pengadilan gitu ya, terkait bukti-bukti bahwa seperti apa pengasuhan ibu selama ini. Waduh. Ini benar apa editan ya guys? Salut sama keakraban ini, wajar. Ini beneran apa editan nih guys? Mungkin kalian punya komentar guys terkait infonya. Coba lu urutin deh 2 tahun terakhir, isu perselingkuhan gak kelar-kelar sama dia. Anci gue, Sarwenda, dari ama Onyo lah, ama gue, ama asistennya, ntar balik lagi, kata gue gitu. Ini gak ada orang-orang baru apa gimana sih, kata gue, di hidupnya dia. Kata gue mainnya kurang jauh nih, apa gimana sih gitu. Ya gak selesai-selesai gitu. Dan ya semoga jangan sampai gitu keluar yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Tapi dia pernah marah nggak sama lo? Dia marah sama gua. Ya sering lah. Karena apa biasanya? Gak angkat telepon. Ya biasa aja gitu, itu namanya kakak dia, biasa aja gak angkat telepon. Terus apalagi ya? Curhat? Berantakan. Terus curhat pernah? Curhat? Iya pernah lah, berapa kali pasti. Teman-teman, setelah saya menyaksikan keseluruhan video ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pendapat pribadi. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai kreator reaksi berdasarkan apa yang beredar dan apa yang saya tonton pada video ini. Jadi bukan berarti saya mengetahui fakta yang sebenarnya, karena yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi tentu hanya pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau saya melihat dari semua perkembangan yang ada, saya merasa persoalan antara Ruben Onsu, Sarwenda, Jordi Onsu, maupun orang-orang yang ikut terseret namanya sudah berkembang jauh lebih besar dibandingkan masalah awalnya. Bahkan menurut saya, sekarang perhatian publik bukan lagi hanya tertuju pada persoalan rumah tangga mereka, melainkan juga pada berbagai komentar dari konten kreator, netizen, hingga tokoh-tokoh publik yang ikut memberikan tanggapan. Menurut saya, inilah yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Ketika satu isu belum selesai dibahas, muncul isu baru. Ketika isu baru mulai reda, muncul lagi potongan video lama, komentar lama, atau pernyataan seseorang yang kembali diangkat sehingga perdebatan tidak pernah benar-benar berhenti. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan mana yang benar-benar fakta, mana yang hanya dugaan, opini, ataupun spekulasi. Saya pribadi juga merasa bahwa media sosial memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam hitungan jam saja, sebuah video bisa ditonton jutaan orang, lalu dipotong-potong menjadi berbagai versi sehingga memunculkan banyak penafsiran. Karena itulah saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri untuk tidak langsung mempercayai semua yang beredar sebelum ada penjelasan yang benar-benar jelas dari pihak terkait. Mengenai isu perselingkuhan yang kembali ramai dibahas, menurut saya masyarakat juga perlu berhati-hati. Jangan sampai hanya karena melihat potongan video beberapa detik kita langsung mengambil kesimpulan yang sangat besar.
Saya pribadi lebih memilih menunggu penjelasan yang benar-benar utuh daripada langsung memihak salah satu pihak. Apalagi dalam persoalan pribadi seperti ini, seringkali publik hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kemudian soal ramainya ajakan boikot yang beredar di media sosial, saya pribadi tidak terlalu setuju apabila seseorang langsung dihakimi hanya berdasarkan opini publik. Kritik tentu boleh disampaikan, tetapi menurut saya tetap harus dalam batas yang wajar dan tidak berubah menjadi perundungan. Sebab siapapun pasti memiliki keluarga, anak, dan orang-orang terdekat yang juga bisa terkena dampaknya. Saya juga cukup memperhatikan pembahasan mengenai hak asuh anak. Menurut saya, apapun yang sedang terjadi di antara orang tua, kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Mudah-mudahan semua pihak dapat menemukan jalan terbaik sehingga tumbuh kembang anak tetap terjaga dengan baik. Kemudian mengenai berbagai komentar dari para konten kreator maupun tokoh publik, menurut saya hal itu memang sudah menjadi bagian dari dunia media sosial saat ini. Namun akan lebih baik apabila semua pihak tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Berbeda pendapat itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai berubah menjadi saling menyerang secara pribadi. Saya juga melihat bahwa masyarakat sekarang semakin kritis. Netizen tidak lagi hanya menerima informasi mentah-mentah. Mereka mulai membandingkan berbagai sumber, mencari video lain, hingga membaca berbagai komentar sebelum mengambil kesimpulan. Menurut saya ini adalah perkembangan yang baik asalkan tetap dilakukan dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi. Kalau saya boleh menyampaikan harapan, semoga semua pihak yang sedang mengalami persoalan ini dapat menemukan jalan damai. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui media sosial. Kadang-kadang ada persoalan yang jauh lebih baik dibicarakan secara langsung daripada menjadi konsumsi publik berkepanjangan. Sebagai penonton dan kreator reaksi, saya juga berusaha menjaga agar pembahasan seperti ini tetap berada pada ranah komentar terhadap informasi yang beredar, bukan menjadi ajang untuk menjatuhkan atau menghakimi seseorang. Karena pada akhirnya, kita semua hanya melihat dari luar dan tidak menjalani kehidupan mereka secara langsung. Saya yakin banyak dari teman-teman di sini yang memiliki pendapat berbeda dengan saya, dan itu sangat wajar. Justru kolom komentar bisa menjadi tempat bertukar pandangan secara sehat selama tetap saling menghormati. Saya sangat senang membaca berbagai sudut pandang dari kalian karena seringkali ada informasi atau pemikiran yang mungkin belum saya lihat sebelumnya. Yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai karena terlalu mengikuti sebuah isu, kita menjadi mudah membenci seseorang tanpa mengetahui keseluruhan fakta. Mari tetap menjadi penonton yang cerdas, menyaring setiap informasi, dan tidak mudah terpancing oleh judul maupun potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian. Terakhir, saya berharap semoga siapapun yang sedang menghadapi persoalan ini diberikan jalan keluar yang terbaik. Semoga hubungan keluarga mereka, komunikasi antar pihak yang berselisih, dan terutama masa depan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Karena bagaimanapun juga, kehidupan nyata jauh lebih penting daripada ramainya perbincangan di media sosial. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan dengan sopan di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian dan berdiskusi secara sehat. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari Hanel ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.